Shalom, selamat pagi. Hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Markus pasal 8 ayat 27 hingga yang ke-30. Mari bersama sebelum kita baca firman Tuhan, kita belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan buat hidup kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kami dengan nafas hidup yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami sekalian di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengawali kehidupan kami. Dengan itu semua, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami di sepanjang hari ini. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berbekal kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpinlah kami untuk mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu hari ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang Kau berikan bagi kami sekalian yang mendengarkan firman hari ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kepada kita ditanyakan tentang siapakah Yesus, bagaimana jawaban kita? Setiap orang pasti akan punya jawaban yang berbeda akan hal itu. Ada yang menyebut Yesus adalah guru karena ia suka mengajar dan ia punya murid. Ada juga yang mengatakan Yesus adalah tabib ataupun dokter karena bisa menyembuhkan orang sakit. Ada juga yang mengatakan Yesus adalah penyelamat karena menyelamatkan seseorang dari kematian. Ada pula yang mengatakan Yesus adalah nabi, raja, Isa Al-Masih, anak Allah, Tuhan, dan yang lainnya. Setiap orang pasti punya alasan tersendiri dengan setiap jawaban yang diberikan. Sama seperti yang dikatakan murid-murid Yesus ketika dia bertanya, menurut kata orang, siapakah dia? Maka kata mereka, ada yang menyebut Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Nabi. Dan ketika Yesus menanyakan siapakah dia menurut murid-muridnya, Petrus dengan lantang menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Jawaban tersebut tentu saja ada alasannya, dan Petrus sendirilah yang tahu tentang itu. Karena Petrus telah sekian lama bersama-sama dengan Yesus dalam setiap sepak terjang pelayanannya untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Banyak hal yang luar biasa dialami oleh Petrus dan juga rekan-rekannya yang lain secara pribadi setelah melihat segala hal yang telah dilakukan oleh Yesus. Bukanlah satu hal yang biasa-biasa saja, tetapi benar-benar ajaib dan luar biasa.
Hanya seseorang yang telah dipilih dan diurapilah yang dapat melakukan hal yang demikian. Sehingga bisa saja hal ini dapat menjadi sebuah alasan bagi Petrus atas apa yang ia jawab dari pertanyaan yang Yesus berikan kepada dia dan juga murid-murid Yesus lainnya. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Sejauh manakah kita sudah mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Memang kita tidak pernah hidup di zaman Yesus. Namun dari firman-Nya, kita boleh tahu tentang Dia. Yang membuat kita percaya bahwa Dia, Yesus Kristus, bisa menjadi penolong bagi kita orang yang berdosa. Namun bisakah kita tahu dan mengenal siapa Yesus bila kita tidak pernah mendengar, bahkan membaca firman-Nya dari Alkitab, khususnya dalam kitab Injil? Jawabannya tentu saja pasti tidak. Kita tidak akan tahu tentang Yesus dan lebih mengenal Dia tanpa membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bahkan juga mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Hanya dengan membaca dan mendengar firman Tuhan dari Alkitab, setiap saat kita akan tahu dan lebih mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita. Ia yang sanggup menolong kita dari perbudakan dosa dan menolong kita juga untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, mulai dari hari ini, mari kita buat komitmen untuk lebih setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan, agar kita lebih mengenal Dia, Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita berdoa untuk apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini, dan kita juga berdoa untuk jemaat yang berada di Olung Muro pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih atas roh hikmat yang sudah Tuhan berikan untuk kami dapat mendengar, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kami. Saat ini secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Olung Muro. Kami mohon Tuhan memberikan berkat atas setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga itu semua boleh mendatangkan sukacita bagi kehidupan mereka, dan hari-hari dalam hidup mereka boleh dicukupkan dengan berkat yang daripadamu itu. Demikian juga dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkenanlah ya Tuhan, Engkau juga memberkati dan menyertai mereka dalam menjalankan tugas itu semua. Dan untuk kehidupan mereka secara pribadi, ataupun juga dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati kehidupan jemaat ini, agar mereka selalu hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi garam dan terang, diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian juga dalam kehidupan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh semakin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para pendeta, penatua, diakon yang boleh melayani di jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka agar mereka boleh senantiasa melayani dengan ketulusan hati dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan itu semua mereka tetap dapat merasakan berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata atas kehidupan mereka setiap saat dan setiap waktu. Kami juga berdoa untuk semua orang yang pada hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah diberikan kemampuan, hikmat, pengertian yang baik untuk dapat belajar, bukan hanya mendengar, tetapi juga mempraktekkan apa yang telah didengarkan di dalam kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa supaya saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan firman ini boleh diberkati dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaan mereka pada hari ini, diberkati dalam kehidupan pribadi bahkan rumah tangga mereka. Demikian juga mereka telah boleh menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya hari ini saudara-saudara kami yang boleh percaya dan mendengarkan kebenaran firman ini akan diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, harapan kami yang kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan setia. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.